Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi ya. Semoga kalian sehat semua. Ibu sudah menyiapkan di LMS ya. Kalian silakan masuk dulu ke LMS-nya. Oke, nanti kita bahas berdasarkan latihan di LMS. Ya, di LMS ada assessment dan di situ ada latihan asas. Yuk, boleh dikerjakan dulu. Itu hanya beberapa soal. Nanti kita bahas berdasarkan hasil dari kalian ya. Satu kali attempt dulu aja. Oke, ini ya latihan asas. Boleh dikerjakan dulu ya. Yang belum attempt, silakan attempt dulu. Oke, sudah. Kalau sudah berkabar ya. Ya, sudah ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nanti kamu boleh attempt berkali-kali lagi untuk latihan di rumah. Sudah belum sayang semuanya? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya, Pak Is. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama, ini sambil kita bahas ya, mengikuti satu pendapat dari orang lain dan ia mengetahui alasan atau dalil naklinya. Nah, ini adalah bagian dari klasifikasi ya dalam bermazhab. Apa berarti jawabannya yang ini yang mana? Ittiba. Ittiba. Oke, ya, jadi kalau ittiba itu tahu dalilnya, kamu mengikuti satu perintah atau satu urusan dalam keagamaan dan sebagainya ya. Nah, tapi kamu mengetahui dalilnya, itu namanya ittiba. Ya. Oke, lalu yang kedua, mencurahkan pemikiran dan kesungguhan usaha mujtahid dalam mengetahui hukum syariat atau kesepakatan para ulama. Apa tuh? Namanya apa? Mencurahkan pemikiran, nak. Ijtihad. Ijtihad ya. Kalau ijtihad itu kata kuncinya adalah mencurahkan pemikiran untuk menghasilkan proses hukum ya. Oke, mengambil satu pendapat. Nah, ini cuma satu pendapatnya. Berarti apa? Taklid. Tanpa mengetahui alasan ya. Itu namanya taklid ya. Satu pendapat orang lain tapi nggak tahu alasannya. Intinya kata kuncinya itu kalau taklid adalah tidak tahu alasannya ya. Kalau ittiba itu mengetahui dalilnya. Clear sampai sini ya? Clear ya? Oke, kita next page. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini adalah mat. Nah, mat itu kemarin hukum bacaan apa sayang? Panjang pendek. Ya, panjang pendek. Mat itu artinya bacaan panjang. Ya, mat itu artinya bacaan panjang. Huruf mat ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja huruf mat? Alif,
Ya, Ya, wow. dan waw atau ayu ya. Alif itu mau dibaca panjang kalau ketemu sama siapa? Fathah. Fathah. Ya, sebelumnya pasti berharokat fathah. Sedangkan ya bertemu dengan harokat Kasroh. kasroh. Kalau waw maunya bertemu dengan harokat Doma. dhammah ya. Fathah itu alif, ya itu kasroh, waw itu dhammah. Nah, kalau misalnya seperti ini. Nah, yang ada huruf matnya nggak di sini? Nih, alazina yang ini nih. Alizi yang ini. Ada huruf matnya nggak di sini? Ada huruf matnya? Ada. Apa huruf matnya di sini? Ya. 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 Maka kalau tidak dibaca wakuf, tidak ada tanda wakuf, tidak dibaca wakuf, maka ini bacaan mat apa? Asli. Mat asli, pintar. Ya. Maka ini kalau ada pilihan di sini, maka ini namanya mat asli. Mat asli disebut juga dengan mat Tobi. Tobi. Oke. Tapi jika mat asli, ya, ini kan mat. Ini ada bacaan matnya juga nggak yang di sini? Ada saya? Huruf matnya? Ada, Bu. Ada. Nih, sama. Ya juga. Ya. Dan sebelumnya kasro. Ini juga mat asli. Tapi karena ada tanda wakuf, nih tanda wakufnya kecil ya, maka dia disebut sebagai mat apa? Ada disukun. Pintar. Namanya mat arid lisukun. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kok ada tanda wakuf seperti itu? Tanda wakuf kan ada banyak ya di PTS kemarin sebelum SABS ini kita ada beberapa tanda wakuf. Ada yang jim, ada yang to, ada yang mim, ada yang la. Kalau ini kan la wakufi. Sorry, la wakufi. Maka itu dia disebut sebagai apa sayang? Tanda wakuf. Tanda wakuf itu apa? Tanda berhenti untuk membaca. Ya. Kalau ini nanti boleh dilanjutkan tapi dibaca dari ayat sebelumnya. Ya, karena tidak ada tanda wakuf sesungguhnya artinya. Ya, jadi ini namanya mat aritlis. Nah, lalu ada lagi mat asli sesungguhnya, tetapi dia bertanda baca fathatain. Mana fathatain? Fathatain itu garis dua seperti ini. Sret, sret. Nah, ini namanya garis dua. Nah, kalau ada tanda dua garis begini, maka itu disebut mat Iwa. mat iwa. Pintar. Ini namanya mat iwa. Oke, clear ya. Lalu selanjutnya syuhada. Tandanya ada apa itu di situ? Alif dan bendera. Ada tanda bendera nih. Ini bendera ya. Bendera kan yang kayak gini nih. Sret ya, berkibarlah bendera. Lalu ada tanda hamzahnya di sini. Maka dia disebut sebagai mat apa, Cinta? Wajib mutasir. Namanya mat wajib mutasir. Pokoknya kamu cirinya, rumusnya. Nah, kamu nanti akan bisa ya. Kalau yang mat wajib mutasir panjangnya berapa harokat kemarin? 4 sampai 5. Oke, panjangnya 4 sampai 5 ya. Mat aritli sukun boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya. Kalau mat iwat harus berapa? Harus 2 harokat, sama dengan mat tobi'i ya, hanya 2 harokat. Nah, yang terakhir nih, cirinya ada apanya? Sayangku, besti aku, sayang aku, cinta. Nih. Alif dan bendera. Ada bendera. Oh, sorry, bukan yang itu ya, yang ini. Ada bendera, ada alifnya. Ya. Ini juga bisa nih yang sebelah sini, tapi kita fokusnya ke sini. Ada bendera, ada alif. Maka itu bacaan apa? Mat jais munfasil. Mat jais munfasil. Panjangnya sama seperti mat wajib mutasil. 4 sampai 5 harokat. Tahu bedanya sekarang ya, sayang ya semua? Ya, semoga nanti sudah paham lah ya.
Nah, kita bahas mad fari'nya kan cuma 4. Ya, ada mad arid li sukun, iwad, wajib, dan jaiz munfasil. Ya, nanti agak banyak nih soal kayak gini. Jadi jangan salah ya. Oke, kita next. Ada, oh ini belum dihapus. Hapusnya pakai apa nih? Bisa coret-coret, ya bisa menghapus. Ada yang tahu menghapusnya pakai apa? Di sini ya, penghapus eraser. Sebentar. Udah lama nggak pakai Zoom, jadi agak-agak lupa. Ya, nih ada kalimat lafal Allah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Nah, berarti takdir apa itu? Mu'alaq. Mu'alaq. Pintar. Takdir ada berapa kemarin? 2. Takdir ada 2. Ada takdir mu'alaq, mu'alaq, dan ada takdir Mubram. Bram ya, padahal bisa nulis teks ya, Bu Nina, nyusahin diri deh. Ada takdir mu'alaq dan ada takdir mubram. Yang mu'alaq itu takdir yang bagaimana sayang? Yang bisa diubah dengan cara usaha dan doa. Yes, pintar. Ya, ini namanya mu'alaq. Ya, mu'alaq itu bisa diubah. Ya, bisa diubah. Oke, la yuqbalul qada illa du'a. Ya, tidak ada yang bisa mengubah kodok kecuali doa. Nah, takdir mu'alaq itu bisa diubah, sedangkan mubram itu tidak bisa diubah. Ya, kebalikannya. Yang mubram itu tidak bisa diubah. Nah, sebelum mubram dengan mu'alaq itu ada yang namanya qada. Apa namanya? Ada namanya qada. Ada namanya qada. Apa itu qada? Ketentuan Allah atau rencana Allah, ya, lebih kepada rencana. Sedangkan qadar, apa qadar sayangku? Pelaksanaan. Ya, sedangkan qadar adalah pelaksanaan, ya. Qadar itu yang berlaku saat ini atau yang disebut dengan pelaksanaan dari rencana Allah, ya. Oke. Nah, ini harus dipahami. Nah, iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Ya, rukun iman yang ke-6. Maka kalau ini di sini Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mau berusaha atau mengubah sendiri. Maka disebut sebagai takdir Mu'alaq. mu'alaq. Maka kalau di sini menjelaskan takdir mubram benar atau salah? Salah. Salah, ya. Maka ini bisa kita tulis, kita pilih false, ya. Salah. Oke. Hapus. Ya. Oke, kita next. Next ya. Yang selanjutnya soal nomor 4 ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, kata kuncinya dari ayat ini adalah fattabi'uni. Ini kata kuncinya di sini. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kalian. Ya, nah kata kuncinya di sini fattabi'uni. Maka ini dalil tentang apa sayang? Tiba. Ittiba. Ittiba tadi artinya apa cintaku? Ittiba itu artinya apa? Mengetahui dalilnya. Mengikuti tapi mengetahui dalilnya. Yes. Ya, ittiba itu mengetahui dan mengikuti dalilnya. Dan mengetahui dalilnya. Mengikuti dengan mengetahui alasannya. Ya, ini dalilnya. Ittiba. Ya. Kalau taklid apa taklid?
Mengikuti tapi tidak mengetahui dalilnya. Iya, oke, betul ya. Oke, insya Allah nanti 100 yang terus nih. Amin. Ya, kita next. Oke, semuanya yang mengikuti Zoom ini insya Allah 100. Amin. Kita masuk ke soal nomor 6 ya, sayang ya. Oke. Nih, dari pernyataan tersebut yang tidak, nah kalian itu suka tidak teliti membaca kalimat ini nih. Kalau ada tidak, kan ya, ini harus diperhatikan dengan seksama, baik-baik ya. Tidak termasuk cara memberi apresiasi terhadap seni. Dia tidak memberikan apresiasi. Berarti yang mana? Kalau ikut memberikan benar nggak? Benar. Oh, mendokumentasikan betul nggak? Benar. Benar. Betul. Menguasai salah satu. Enggak. Nggak harus. Enggak juga ya, kan kita enggak mesti harus menguasai ya untuk mencintai itu. Membaca riwayat penguasa Nggak harus. memberikan penghargaan pada kegiatan seni. Ya. Berarti yang mana sayang yang tidak? Yang tidak yang mana sayang? Yang tidak yang mana? Maaf Bu, suaranya kecil. Suaranya sekarang. Di sini dimut dulu. Masih kecil nggak? Suaranya masih kecil. Kecil juga Bu. Nah, kedengeran. Tapi oke, sudah. Ngebengong nggak? Bengong dikit ya, nggak apa-apa. Dikit. Ya, nah jadi banyak, lama-lama banyak. Ya, nih ya, udah kedengeran ya Cinta ya. Ada, Bu. Nah, jadi yang mana yang betul sayang? 3 dan 4. 3 dan 3 dan 4, pintar ya. Yang betul adalah 3 dan 4. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Yaitu nomor 6. Nah, berserah diri kepada Allah. Nah, ini istilah-istilah dalam takdir ya. Takdir itu kan ketentuan dan ketetapan Allah. Nah, ini ada istilah-istilahnya. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Berarti apa? Tawakal. Tawakal, pintar semua ya, tawakal. Oke. Pelaksanaan dari ketetapan Allah. Qadar. Qadar, pintar ya. Qadar. Ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat dipengaruhi oleh manusia. Mutlak. Mubram. Berarti apa? Mubram. Oke. Takdir yang bisa diubah dengan doa dan usaha. Mu'allaq. Mu'allaq. Ya, ketetapan Allah atas hukumnya sejak zaman azali. Kodok. Qadar, ya. Oke, ketentuan dan ketetapan Allah disebut Takdir. dengan takdir. Oke, itu ya. Jadi takdir qada dengan qadar itu takdir, tidak bisa dipisah ya. Bagaikan apa kemarin? Punggung dengan perut ya, bagaikan iman dengan Islam yang nggak bisa diubah, nggak bisa dipindah-pindah ya. Oke, kita lanjut. In kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Betul atau salah? Betul. Betul, karena qadar itu artinya ukuran atau takaran, ya. Pintar. Oke, kita lanjut nomor 8. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Ya, berarti ini kutipan surat An-Nisa ketika kita bermazhab yang benar adalah harus apa? Harus mengikuti seluruh fatwanya kiai atau ikut-ikutan melakukan ibadat tanpa mengetahui dasar hukum,
atau mengikuti ijtihad imam yang berdasar Al-Quran dan hadis, atau berbuat baik dengan orang tertentu. Yang mana yang C. paling C. yang C. C. Bentar, ya, yang C. Good. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9 ya. Imam Hanafi. Nah, siapa karyanya Imam Hanafi itu apa ya? Al-Musnad. Fikih Imam Hanafi apa? Fikih. Fikih Kabar. Fikih Al-Akbar. Ya, kalau Imam Syafi'i karyanya apa sayang? Al-Um. 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 Kalau Imam Hambali apa karyanya, Pinter? Al-Musnad. Musnad. Al-Musnad. Kalau Imam Malik karyanya? Al-Muwatta. Al-Mu'atta. Ya, nah ini jangan ketuker nih. Ya, ini yang dihafal aja nih, yang dipahami, dihafal ya. Imam Syafi'i itu siapa? Murid dari Imam Hanafi dan Hambali. Mazhab yang paling banyak diikuti Indonesia itu siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i itu Syafi'i. murid dari Imam Maliki, bukan Ya. Hambali. Kalau Imam Malik adanya di mana lokasi tempatnya? Di mana saya? Imam Malik Madinah. Di Madinah. Pintar. Kalau Imam Hambali lokasinya di mana? Baghdad. Di Baghdad, ya, di Irak sana. Kalau Imam Syafi'i di mana? Dia berasal dari Gaza. Gaza, Palestina. Dari Gaza di Palestina. Lalu wafatnya di mana? Mesir. Mesir. Oke. Kalau Imam Hanafi dari mana? Kufah. Dari Kufah. Oke. Ya, kalau mau di print screen buat ingat-ingat boleh, ya, silakan. Atau nanti link rekamannya juga Ibu upload di LMS, ya. Kalau mau di siaran ulang. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, ya. Tinggal 1 menit lagi. Pas insya Allah ya bahasannya. Istilah Istana Alhambra, nah ini adalah jenis seni. Seni itu apa sih? Seni itu apa kemarin? Keindahan. Keindahan, apalagi? Etika. Ekspresi yang dilukiskan dalam sebuah karya yang mempunyai unsur keindahan. Ya, oke. Nah, seni itu ada berapa kemarin? Ada seni musik, ada seni kaligrafi, ada seni tilawah, ada seni apalagi? Arsitek. Nah, kalau contoh dari Alhambra, Taj Mahal, Hagia Sophia itu dari seni arsitektur. Arsitektur itu apa? Seni bangunan. Oke, kita tulis di sini ya. Biar nggak lupa. Seni bangunan. Bangunan itu arsitektur ya. Lalu yang kedua, bayati. Terus apa lagi? Nahawat, hijat, sabah, ros. Nah, itu apa? Seni apa sayang? Seni tilawatil Quran. Tilawah itu apa artinya? Bacaan Quran ya. Tilawah itu artinya seni membaca Al-Quran ya. Ini namanya seni baca Quran. Lanjut. Ini baca Quran di sini nih biar nggak ketukar ya. Lalu sulus, nas, kufi, rikoh, diwani. Nah, diwani jali. Apa itu sayang? Kaligrafi. Seni kaligrafi ya. Seni kaligrafi itu seni apa? Seni Indah. seni menulis indah. Oke ya, menulis. Nah, seni menulis indah. Oke. Warnanya ganti biar cakepan dikit ya. Oke, biar warna-warni. Nah, nasyid, marawis, gambus, qasidah. Nah, itu jenis seni apa sayang? Musik. Seni musik. Yang membedakan seni musik satu dengan yang lainnya apa? Alat musik yang digunakan. Alat musiknya, ya. Oke, yang membedakan lagi nasyid itu menggunakan akapela, ya. Oke, kita lanjut terakhir ya. Nah, oh ini belum dihapus, bentar Ibu hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul sama ya.
Nah, ini sikap bermazhab yang benar dengan cara mengikuti ijtihad imam yang berdasar Al-Quran dan hadis. Berarti benar atau salah berdasarkan ayat ini, sayang? Benar. Benar. Oke. Kita finish attempt. Semoga nilainya 100. Pasti orang dibahas ya. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini, cintaku? Oh ya, etika ya. Dalam soal ini belum ada etika ya. Nah, itu bisa dibaca ya di ringkasan materi. Nah, 100 nih, keren. Nih ya, di course Ibu, etika itu tata aturan ya. Ada etika terhadap di sosial media seperti apa, itu udah sehari-hari kamu lah ya. Di LMS ini sudah ada ya kisi-kisi dan ringkasan materi. Nah, ringkasan materinya sudah Ibu bikin sesimpel mungkin ya, kisi-kisi dan ringkasan materi SHBS semester 1. Kamu boleh cek di sini ya. Ini terhubung dengan blog saya ninaandriana.blogspot.com. Ya, nanti dibuka saja. Kamu kalau mau unduh silakan unduh. Nih di sini kalau ini kisi-kisinya ada di sini, kalau ringkasan materinya ada di sini. Ya, ini sudah Ibu bikin sesimpel-simpelnya. Kalau kamu mau mengerjakan TTS yang kemarin latihan SABS lainnya yang Ibu berikan, itu juga ada bahasannya di ringkasan materi ini ya. Nih ya, kisi-kisinya juga ada. Ibu pernah mengajarkan cara membaca kisi-kisi juga ya, dan semoga semuanya bisa. Ini ringkasan materinya nanti bisa di-download ya, atau dibaca langsung secara online. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini sayang? Oke, kalau nggak ada Ibu stop share screen aja ya. Insya Allah sudah paham semua lah. Ini malah masuk ke ruangan ini. Oke, dah. Ya, kemana Zoom saya ini? Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses semua. Nanti kalau ada pertanyaan menyusul boleh via japri ke Ibu. Untuk review soal asesmen dari mulai asesmen sumatif dari mulai etika, khalifah fil art, mat, seni, mazhab, itu semua sudah ada previewnya ya, preview jawaban betulnya apa. Ya, nanti rekaman Zoom ini kamu bisa lihat lagi di LMS Ibu ya, sayang ya. Oke, jangan lupa isi absensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu print screen 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.